kepribadiannya itu nurunin kakeknya. Sabar ya. Iya, orangnya sabar sebenarnya. Malah beliau berani berkorban kalau Pak Joko itu. Waktu sebelum jabat wali kota itu perusahaannya banyak. Sehabis setelah menjabat wali kota Solo, justru mah untuk istilahnya untuk nomboi. Akhirnya perusahaannya tinggal berapa perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jadi hari ini kita berada di desa atau dusun Girinoto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Jadi di kecamatan ini itu lokasinya perbatasan dengan Surakarta, kemudian dekat dengan Surakarta atau Boyolali paling etan dewi. Nah, ada hal unik, kita hari ini eksplor di tempat bersejarah, yaitu rumah masa kecil Presiden Joko Widodo. Yuk ikuti terus perjalanan kami untuk ekspor kita kali ini, ekspedisi kita kali ini di Kabupaten Boyolali. Iya, Pak Mulyono. Saya termasuk ikut dalam kepengurusan perawatan lokasi punya beliau Pak Joko Widodo, termasuk pendopo sama rumah lamanya, rumah masa kecil. Waktu Pak Joko waktu kecil kan di sini, jadi di desa sama orang tua. Waktu kecilnya Pak Jokowi, Pak Mulyono juga mengalami hal itu atau memang kematian atau bagaimana? Ya kalau saya kan kalau umur kan masih di bawah adik, istilahnya kan adik. Cuman kan kalau waktu Pak Joko waktu main-main sama teman-teman sebaya di lingkungan sini, itu ya sering ikut, jadi udah tahu itu. Memang sebetulnya rumah Pak Jokowi itu di sini, Pak? Iya, karena kelahiran beliau kan sini. Cuma aktornya kan Surakarta karena dulu lahirnya di rumah sakit, jadi langsung dari rumah sakit. Cuma kalau hari-harinya di sini. Alamatnya sini Gumuk Rejo, RT 05 RW 06 Girinoto Ngemplak Boyolali. Boyolali. Iya, Jawa Tengah. Tahu ke kami ini Pak untuk melihat boleh rumah masa kecil Pak Jokowi. Oke, boleh lihat-lihat ke dalam, boleh, monggo. Ini rumah asli semua Pak ya? Ya, ini termasuk rumah waris, jadi apa ya istilahnya dari kakek nenek sama ibunya orang tuanya Pak Joko, terus kemudian sudah tidak ada kan, akhirnya kan secara otomatis ke Pak Joko. Turun-temurun gitu ya Pak? Iya, turun-temurun. Jadi termasuk apa? Yang luas ukuran berapa ini Pak? Ini kalau ukuran itu rata-rata 12 kali 8. Ya. Dan katanya sudah berumur lebih dari 100 tahun. Ya lebih, karena bapak saya aja yang umurnya 87 tahun aja tahu udah ada rumah ini Kak. Iya. Maaf Pak, untuk nama dari kakek nenek Pak Jokowi itu? Untuk kakeknya namanya Wirorejo, kalau yang neneknya itu Ibu Sani. Iya. Ibu dari Pak Jokowi sendiri? Ibu dari Pak Joko itu Bu Sujiatmi. Kalau yang bapaknya Ibu Bapak Noto Miharjo, yang asalnya dari Kragan Bondangrejo, Karanganyar. Jadi di masa kecil Pak Jokowi itu tinggal sama kakek neneknya.
Ya tinggal sama kakek nenek sama orang tuanya. Jadi kan orang tuanya kan juga berada di sini. Saya boleh melihat Boleh, monggo silakan. Ya. Nah, ini kebetulan kalau kemarin kan belum ada meja kursi ataupun fasilitas yang lain. Karena belum dipakai untuk beliau. Sekarang sudah dipakai untuk kegiatan les anak-anak bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris. Ya, SD, SMP, SMA. Yang mengalami renovasi atau Belum, kalau rumah ini masih asli. Masih asli, jadi apa adanya. Memang enggak boleh direnovasi biar kelihatan aslinya gitu loh. Jadi belum ada renovasi sama sekali. Cuma kalau masalah tempat memang sudah pindah. Dulunya kan di depan pendopo. Karena dibangun pendopo, terus sampai saat ini pindah di sini. Jadi yang diganti lantainya. Cuman lantai ini kan motifnya sama dulu. Kalau yang lainnya kan tidak diganti. Kalau rumah kampung ini kan cuma diangkat bareng-bareng orang banyak kan bisa. Tidak seperti rumah bangunan tembok kan enggak. kapan Pak terakhir kali? Ke sini pas kurang lebihnya itu 2021 kalau tidak salah, 2021 ya. Pas itu ada penanaman pohon kelapa. Kan ada penanaman benih pohon kelapa itu dulu terakhir. Untuk semua istilahnya itu perabotan ya Pak. Perabotan di sini itu memang asli ya Pak. Asli dari dulu. Iya, kalau ada perubahan sama sekali. iya, jadi semuanya kan masih aslinya. Jadi termasuk yang ada istilahnya yang ada di dalam ini kan masih aslinya semua. Pak, boleh dilanjutkan memutari rumah ini Pak? Boleh, sana mutarnya sana. Ya monggo. Kalau terkait ini keterangan seperti ini dulu dari pihak mahasiswa minta izin, jadi kan ada keterangan tentang Rumah ini gitu. ya rumah sama keluarga. Kita masuk ke apa ini Pak? Ruangan apa? Ini kalau dulu sebenarnya kamar, karena ini kan kita sekatannya kita bongkar untuk muter, jadi kan istilahnya sudah nggak ada penghalang lagi. Dulu kanan kiri itu kamar, belakang ini juga kamar. Kalau dapurnya kan belakang itu. Kalau dapurnya itu memang bangunan baru. Kalau dapur ya. Yang ini Pak ya. Ya, kalau sumur yang di belakang ini juga masih asli. Sumur itu galian tuh, sumur asli. Kalau kamar mandi udah pindah, dulunya kan di sebelah utara sumur sini, gandeng sama sumur. Di belakang sini dulu ada sumur. Iya, ini kan sumurnya kan masih sumur lama. Masih ada. Di luar rumah. Boleh lihat Pak ya. Boleh ya. Terus ini apa? Ini Pak. Ini kalau orang Jawa itu namanya pintu masuk sentong. Sentong itu ruangan dalam khusus keluarga, istilahnya kan gitu. Jadi kalau mau masuk, makanya ini dibikin pendek kalau dulu waktu itu biar ada istilahnya adab kesopanan, merunduk. Ya gitu. Makanya kalau masuk dari sana kan harus merunduk. Kalau udah merunduk kan ini kena ini. Makanya dibuat berlapis itu Pak? Iya betul. Asli Pak ya? Iya ini asli semua. Jadi bawaan rumah. Namanya apa Pak? Istilahnya sentong. Sentong itu ruangan khusus lah istilahnya. Jadi bukan untuk ruangan umum. Kalau ruangan umum kan biasanya kan. Berarti istilahnya mungkin ruang tengah begitu Pak? Iya. Ruang keluarga. Iya betul. Bisa dikatakan kan gitu. Sepertinya tidak pakai ini Pak. Apa? Kebanyakan tidak pakai paku besi. Oh enggak, memang
Waktu dulu kalau rumah Jawa seperti ini bangunan kayu gini, ini pakainya itu pantek, kalau namanya itu pantek itu apa ya? Dari bambu. Dari bambu ya, dari bambu. Untuk pengancing. Kunci begitu. Untuk unti ya. Jadi kan semacam gini kan, ini kan enggak pakai paku ini. Nah, ini kan cuma bambu. Nah, ini kan bambu pantek, dipantek gitu. Kalau sekarang kan paku. Kalau Jawa lem, patek namanya. Patek ya. Kalau di sini pantek. Pantek, iya. Itu bambu diruncingkan. Ya? Itu. Sebelumnya memang sudah dilubangi dulu begitu Pak ya? Iya, dilubangi dulu biar bisa masuk, tapi masuknya itu agak sulit. Jadi itu kan dipukul, nanti kan neken gitu, neken. Nah, itu dulu kan gitu namanya. Ini ke ruangan apa Pak? Keluar atau gimana Pak? Ini keluar. Dulunya dapur atau gimana Pak? Kalau dulunya ini masuk rumah ke belakang, karena dulu rumahnya kan tidak cuma satu. Ya, ini termasuk rumah depan. Rumah bagian depan, kemudian belakangnya itu ada gandengan rumah lagi satu, terus sebelah kirinya, karena dulu ngadapnya kan ke selatan sana, itu ada dua, rumah dapur sama rumah apa itu namanya, rumah tanduk atau apa itu namanya dulu. Nah, terus karena sini banyak saudara kan, saudara beliau, itu yang dua dikasihkan saudara-saudara di sini. Terus yang satu masih ditinggal ini. Kalau yang gandengan ini dibawa Pak Joko ke perusahaan di Mendung Sari, yang pas gandengnya ini. Termasuk ini kan rumah depan. Berapa bersaudara? Pak Joko? Pak Joko itu ada 1, 2, 3, 4 saudara kalau tidak salah, itu ada di situ tulisannya ada. Tapi dari salah satu saudaranya itu masih ada yang tinggal di sini. Oh, kalau dari saudara kandung tidak ada. Itu kan saudara dari kakek nenek kan gitu. Jadi kan paman-paman dari kakek nenek kan. Jadi kan masih banyak yang tinggal di sini. Sekalian itu dulu yang sering ngantar Pak Joko sekolah ke Solo pakai sepeda ontel juga duduknya di sini. Cuman sekarang beliaunya sudah pikun, jadi pendengaran kurang, penglihatan sudah kurang, bicaranya sudah, tapi juga masih sugeng, istilahnya masih hidup sekarang. Itu yang sering ngantar. Ruang mana Pak? Mana melihat sumur tadi? Ini sumur lama, sumur ya sejak ada bangunan rumah. Bangunan rumah ini. Iya. Sumur ini udah. Cuman waktu belum ada PAM kita pakai dap, kita ambil airnya. Karena udah ada itu, sekarang udah tidak kepakai. Jadi airnya kalah sama air situ. Termasuk sumur lama ini, asli. Istilahnya kalau saya bilang bahwasannya di masa kecilnya Bapak Jokowi mandinya ya di sini. Iya, mandinya di sini. Nah, Pak Joko kan orangnya kan waktu kecil ya istilahnya seumur kurang lebihnya belasan lah. Saya kurang tahu persis berapa belas tahun. Tapi belasan tahun itu kan beliaunya kan istilahnya orangnya suka, kalau sekarang dikatakan bulang. Jadi mainnya itu ke sawah, ke kali. Itu sering ikut kakek neneknya ke sawah, terus cari ikan di kali. Terus main-main pokoknya di pekarangan luar lah gitu. Kalau Pak Joko tuh seringnya mainnya gitu. Jadi sukanya seperti itu Pak Joko. Iya. Iya. Halnya anak-anak pada umumnya begitu. Ya. Kemudian waktu menjabat menjadi presiden itu juga periode pertama. Itu deklarasinya juga di sini beliau. Jadi sampai 2 periode kan. Menjabat 2 periode. Kita mungkin ke ini. Ya monggo. Kiri itu Pak. Ya. Kalau ruangannya sih ruangannya sih sama. Sama, cuman memang posisi. Gini Pak ya. Ya, ini memang kita bikin biar enak kalau pengunjung-pengunjung. Terkadang kan ya namanya orang yang berpartisipasi, yang
ngefans sama Pak Joko, banyak juga kan yang datang ke sini, baik dari luar kota, luar Jawa, banyak. Kalau saya kan sering terima tamu-tamu gitu. Selain itu untuk fasilitas pendopo biasa kan dipakai untuk orang-orang penting, dalam arti ya dari pihak pemerintahan, dirjen, kementerian, Pak Menteri, dan itu ada fasilitas CCTV yang langsung menghubungkan ke pusat. Jadi dari dulu waktu Pak Menteri ke sini Zoom sama pusat untuk kegiatan Zoom. Kemudian dari dinas-dinas banyak yang pakai. Selain itu untuk warga, khususnya warga masyarakat sini, tempat ini kan bisa dipakai untuk hajatan, pernikahan, reuni, ataupun pengajian, mungkin ada program santunan dan lain sebagainya. Ini jadi manfaat sekali dibangunnya pendopo ini. Terus ada di waktu seperti apa Pak biasanya kebanyakan orang yang datang ke sini seperti Minggu Mulia seperti kita? Ya selama Pak Joko menjabat presiden itu kita tidak bisa menghitung, dalam arti kita tidak bisa melihat waktu, hari, bulan, minggu, bulan ataupun tahun itu tidak bisa ditentukan. Tapi sering, dalam arti sering itu paling tidak untuk ada saja orang iya, di sini gitu. Untuk yang luar Jawa itu kira-kira ya 1 minggu 2 minggu ada yang datang, baik dari Kalimantan, dari Medan, Jambi, dari pokoknya dari luar Jawa banyak sekali. Kalau melihat rumah sejarah Jokowi katanya. Iya, ya terkadang ada yang keinginannya mau ke rumah kediaman. Cuman karena mungkin Google Map-nya itu ngetiknya rumah Jokowi, jadi tertuju ke sini. Oh gitu. Ya, karena ini rumah sejarahnya waktu kecil. Jadi kalau ngetiknya Google Map-nya itu cuma rumah Jokowi, pasti tertuju ke sini. Di sini. Tapi kalau ngetiknya itu rumah kediaman beliau yang di Sumber Banjarsari, Surakarta, itu tertuju yang di rumah kediaman. Iya. Gitu. Iya, monggo. Ini ruangan yang memang sengaja dibuat memutar begitu. Dan tembus ke ruangan yang di awal. Iya. Ruangan yang di awal. Jadi seperti ini. Nah, ini ada yang pakai bambu juga. Tapi ini bambu kan waktu ini dipindah ke sini, hanya itu. Kita memang tidak dilepas. Ini tidak pembawaan dari aslinya, tidak. Ini kan waktu dibongkar kan dikasih bambu ini biar terkait satu sama lain, tidak terlepas gitu. Ya, supaya semakin kuat. Iya. Dan memang semuanya ini kalau boleh tahu kayu jati. Kayu jati, iya, kayu jati. Kayu jati pun ini kayu jati yang berkualitas, jadi tidak sembarang kayu biasa, kayu jati biasa. Jadi kalau joglo begitu Pak ya. Kalau ini enggak, ini apa? Limasan. Bukan limasan, ini namanya apa ya? Saya lupa ya. Nah, ada tutup keongnya itu loh. Nah, itu kan kalau limasan kan gini. Ini kan berdiri tegak gitu. Jadi dulu misal nih kalau zaman sekarang nih ya bikin rumah seperti ini kira-kira menghabiskan berapa? Kalau sekarang sih ya mungkin bisa dikatakan ratusan juta. Karena untuk harga kayunya itu aja, kayu yang berkualitas itu sangat mahal sekali. Itu kayu di sini tidak ada kekerobosan yang signifikan loh Pak. Ya memang karena itu kualitasnya yang bagus. Walaupun tipis, ini kan dulu kan masih manual, belum ada gergaji mesin, jadi kan masih istilahnya pakai manual, pakai pemahat petel, kalau di sini namanya petel. Jadi ini kan halusnya ini kan cuma dipakai pakai unduk, kalau namanya unduk itu untuk menghaluskan kayu, jadi manual disuruh pakai tangan, makanya bentuknya agak dengpletot. Ya, tapi tidak ada ini Pak.
sepertinya kayak semacam merayap gitu, nggak mau. Oh, udah ada istilahnya, udah nggak mau. Jadi ini karena kayu tua. Jadi kayu tua kan nggak mau. Walaupun istilahnya ukurannya kecil, tapi memang kayunya sudah tua sekali. Itu fotonya siapa Pak yang atas itu Pak? Mudanya Pak Jokowi. Itu ya Pak Joko. Ini kan. Nah, kalau ini Pak Joko sama ibunya. Jadi sama yang di atas istri. itu Pak Jokowi ya? foto Nah. asli Bapak Jokowi. Begitu. Ya. Kalau ini termasuk foto baru waktu ada kunjungan waktu penanaman pohon kelapa. Nah, ini sama kakek neneknya. Kalau ini waktu di fakultas ini ya. Jadi Pak Jokowi istilahnya ngalamin masa hidup kakek nenek. Iya. 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 Kakek neneknya masih Pak Joko, jadi udah masih tahu. Kakeknya ini yang neneknya ini umurnya 100 tahun baru meninggal. Itu di keterangan yang terpampang di anu kan ada semua itu. Jadi ini foto asli Pak Jokowi ya? Iya. Oh iya. Jadi ini adalah foto Bapak Jokowi bersama kakek nenek. Ya Allah. Ini waktu kuliah ini. Betul. Nah, itu teman-temannya barangkali itu. Mana Pak Jokowinya Pak ini? Ini mana ya Pak Jokowinya ya. Memang hitam putih. Kalau Iya, tidak salah, kurang. Ini Kalau yang tidak hitam salah ini. ya, Yang mungkin ini kalau tidak ini ya ini. Kalau tidak salah, barangkali. Karena hitam putih kan, iya. Ini sama ibunya Pak ya? Namanya Itu Pak Jokowi itu sama siapa? ibu, iya sama ibunya. Sama ibunda. Nah, Ibunda Ibu Pak Jokowi. Sujiatmi, ya. Ya, auranya memang beda. Ya, seperti kita. Ini ada yang jatuh belum dipasang lagi kan. Oh, Pecah. sebagian ada foto di Nah, sini. Karena ada dua, masih ada dua sebenarnya. Belum kita pasang ya. Pak, ini untuk yang ini Pak. Apa namanya itu Pak? Ini ya kalau sekarang, Aspres. kalau rumah sekarang itu plafon. plafon. Betul. Ini juga pakai kayu semua ya. Kayu. Kejadian. Ini pakai apa? Istilahnya kayak tumpang sari. Jadi bersap-sap gitu. Jadi di Aduh. atas itu ada lapisan lagi. Ini kan ada tumpukan kan gitu. Seperti pendopo itu kan itu tumpang sarinya kalau tidak salah 9. Jadi bertumpuk Sampai kayak ke gitu. atas gitu Pak ya. Iya. Artinya yang Kayunya jadi banyak. bagus berarti ya, Pak ya. Iya. Saya tidak melihat material besi sama sekali Iya, di sini. Nggak ada, ya cuman ini Lampu, dari lampu, lampu ya. Semuanya bahannya dari kayu sama bambu. Istilahnya Ini kayu juga- sama bambu. Ini juga asli dari dulu Pak ini Pak. Lampu ini Pak. Kalau lampu ini kayaknya yang dulu sudah rusak, kita ganti, tapi yang motifnya sama. Dalam arti Ini penambahan supaya lebih klasik. Ya. Gitu, Pak ya. ya Apa namanya Pak? Gebyok Pak ini Pak. gebyok. Yang ini Pak ya. Yang ini. Apa namanya? Ini loh. Yang ini. di belakang ini, Pak. Ini namanya patangaring. Banyak istilah-istilah Ya. di rumah asli Namanya patangaring. Patangaring. Kalau gebyok itu yang di pinggir-pinggir ya, di pintu-pintu ini kan namanya gebyok. Gebyok. Ya. Kalau ini patangaring, kalau ini plafon yang kalau zaman dulu namanya apa ya? Saya kurang tahu persis ini. Ya, kalau sekarang plafon lah istilahnya kan gitu. Tuh. Banyak istilah-istilah ternyata. Yuk. Iya, kalau rumah Jawa itu kan ada namanya sendiri-sendiri. Ada Namanya ini Mm-mm. guru gitu Pak ya. betul, ada apa namanya, ada dudur, ada penurunan, kemudian ada tiang ini namanya cagak kalau orang Jawa itu kan. Ada blandar itu yang ini panjang ini ya.
Kemudian kebiok, ini kan pintu-pintu ini kan kebiok namanya. Kalau yang itu kan Patanggaling gitu. Mungkin boleh keluar. Ya monggo. Nah ini aja apa? Nah ini kan kalau orang Jawa kan namanya emper. Halamannya memang dulu tidak begitu luas Pak ya. Ya, kalau dulu pas waktu awal di situ agak luas. Kemudian depannya itu kan ada apa namanya regol. Regol itu pintu mau masuk pekarangan. Ada bangunan regol itu kanan kirinya ada tempat duduknya, ada pintunya juga semacam gini. Jadi kalau ada tamu itu kan istilahnya pinarak lenggae, duduknya dulu itu di regol. Nah nanti baru ini menghadap ke selatan. Jadi ini berarti Bapak Mulyono ini menghadap ke selatan, menghadap ke asli rumah ini gitu Pak. Iya. Jadi dulu kan menghadap ke selatan rumahnya kan gitu. Nah, tapi sekarang regolnya dipakai untuk apa? Kegiatan pos kampling, keamanan untuk Karang Taram lah, regolnya. Tapi masih kayunya masih asli semua. Tapi di sana di depan rumahnya Pak RT kita taruh di sana. Kalau Pak RT-nya itu kan termasuk kan masih ada hubungan keluarga. Jadi apa istilahnya terkait semua ini yang ngurusi kita lewatnya beliau Pak RT. Jadi kalau ada mandat apa dari keluarga, kemudian kasih informasi sama saya. Sabarnya yang luar biasa. Iya. Orangnya sabar, sederhana, bagian dermawan, seneng sama anak-anak. Jadi kalau beliaunya itu pulang dari Solo habis kerja, itu jualan kayu atau pakainya itu anak-anak sebaya seumuran sekitar 12, 11, 10, 11, 12 gitu. Banyak dipanggili semua ruang lingkup sini. Karena saya pun dulu berhadapan, gubuk saya kan berhadapan, jadi kan apa dipanggili nanti dikuasai oleh-oleh istilahnya, entah itu makanan. Kalau enggak bawa makanan pasti apa ngasih apa uang, entah itu Rp1 atau berapa, suruh bagi-bagi sama teman-teman nanti. Kalau dulu kan uang Rp5 kan masih ngaji sekali, dibelikan makanan sudah kenyang istilahnya kan gitu loh. Itu pakainya luar biasa. Jadi Pak Joko itu termasuk kepribadiannya itu nurun kakeknya. Sabar Pak ya. Iya, orangnya sabar, sederhana. Malah beliau berani berkorban. Kalau Pak Joko itu waktu sebelum jabat wali kota itu perusahaannya banyak. Setelah menjabat wali kota Solo, justru mah untuk istilahnya untuk nomboi. Akhirnya perusahaannya tinggal berapa perusahaan. Terus waktu jadi presiden perusahaannya dipegang sama adik ipar kalau tidak salah, itu yang di Kalijambe Sragen. Masih jalan saat ini Pak? Masih sampai sekarang. Makanya sama Pak RT itu kan, Pak RT kan juga termasuk staf orang dalam, staf kantor bagian dalam, karena itu hubungan langsung sama Pak Joko, Pak Parianto namanya. Kalau umurnya sih masih seadik saya, itu masih saudara saya juga di situ.